Oke, masih di hadapan laut sambil buka dagangan kecil-kecilan seperti ini, gantung souvenir dan di hadapan laut. Hari ini kita akan kita mau belajar seputar Satrio Piningit, pembangunan candi, lalu kaum berkebebasan, dua sisi atas dan bawah, karena ada dua. Ini terkait dengan Coldplay, terkait dengan LGBT. Kita jangan lupa ada satu freedom rebel namanya Custom Vespa, dan bagaimana dan mengapa terkait dengan sebuah cerita lama tetapi sekarang diperbaharui dengan versi lebih dahsyat lagi seiring perkembangan, lebih berkembang daripada yang lama. Jadi yang lama ceritanya adalah Satrio Piningit, mau Jayabaya, mau Siliwangi, mau Silitnya Wangi, mau Jongko Jayabaya dan sebagainya. Di situ adalah momentumal di mana catatan Satrio Piningit serta keterkaitan dengan sejarah sebelumnya, yaitu pendirian candi, kultur budaya, dan juga bagaimana mekanismenya tercipta dalam masyarakat yang kemudian berkembang. Seiring perkembangannya itu jadilah sekarang. Jadi sekarang itu nggak ada Satrio Piningit level dulu. Sama Rebellion nggak ada level dulu. Mereka yang menyimpang nggak ada level dulu. Lalu pembangunan catatannya nggak seperti level dulu. Oke, jadi semua harus sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, budaya, aliran-aliran kepercayaan. Karena pada waktu dulu juga balutan ekonomi pemerintahannya, kalau dulu kerajaan sekarang republik, setengah raja juga, diam-diam raja, ya kan. Kemudian terkait dengan kesatriaan, mentalitas, dan yang utama adalah tentang pendidikan. Mengapa? Karena Candi Borobudur, khususnya Borobudur, adalah tempat pendidikan kaum rebel dan kaum menyimpang yang kemudian dia merangsang perubahan, sampai perubahannya itu melibatkan para pengajar tingkat global pada waktu itu. Jadi banyak para pengajar, para pengirim-pengirim yang punya masalah sama. Ternyata yang membangun adalah orang-orang yang pernah tersesat, yang kemudian dididik dengan sistem yang baik, yang kemudian itu menjadi terkenal. Sebuah mentalitas yang berubah di titik Borobudur. Itu sebabnya Borobudur dibangun dengan spesial, dengan edukasi dan syarat dengan kekentalan Satrio Piningit. Setelah itu ditaklukkan, kemudian dirubah, dicuri, dimodifikasi, yang kemudian candi-candi banyak bertumbuh tetapi punya makna yang berbeda setelah yang pembangunan keasian. Itu melibatkan siapa? Namanya melibatkan kaum rebel bandito. Wah, yang suka memodifikasi tanpa berpikir algoritma dan pencapaian, mengatasnamakan kebebasan dengan perkembangan yang seimbang dan sepola dengan LGBT. Jadi kaum rebel adalah satu titik persamaan dengan LGBT dalam sisi kemerdekaan. Tetapi ketika dia dipasangkan algoritma, pencapaian pendidikan nggak capai, pencapaian potensi diri nggak capai, pencapaian hubungan baik dengan keluarga nggak capai, pencapaian tentang intelektual bermasyarakat dan bersosial sampai bernegara nggak capai, dan sampai di masa depan mereka tidak capai. Artinya mereka memang dibuat untuk bingung, untuk mengulangi society dan sosial yang sama oleh orang yang sama. Itu sebabnya berbeda tetapi punya kaitan sama. Lalu bagaimana dengan LGBT? Sama, tetapi LGBT ada di balik mereka dengan jalur yang berbeda. Mereka adalah orang-orang yang rancid, punk, dan sebagainya. Rebellion disebutnya kalau sekarang. Kalau dulu bukan, namanya bandito. Para pemberontak yang bergaung-gaung tentang kemerdekaan diri tanpa sadar. Ini bumi, lu lahir gak bawa apa-apa, dimodalin, lu napas, lu makan. Yang bumi mau adalah lu belajar jadi pinter, jadi cerdas, gak usah cerewet, gak usah bawel. Dan pencapaian lu adalah pencapaian algoritma aritmatika, kecerdasan dan alur kehidupan bagaimana seharusnya.
nggak usah banyak pentat-pelintut. Nah, kekinian tiba-tiba muncul, oke, namanya adalah kaum rebel dengan dengan pengkibaran bendera kebebasan, tetapi achievement algoritma tidak, dan itu dibiarkan. Jadi Anda tahu siapa yang membangun candi-candi dengan pola-pola dan dengan hal-hal yang itu. Nah, kalau Anda mau tahu itu, Anda belajar dengan kaum yang disebut dengan Vespaper. Yang kemudian di balik itu, bukan di balik itu, mereka adalah ujung tombak yang kemudian ketajamannya adalah tentang penyimpangan, termasuk tentang adanya LGBT. Jadi itu adalah seperti lidah yang bercabang dua. Satu cabang adalah rebellion, satu cabang adalah memang sengaja untuk menyimpang dalam penyimpangan-penyimpangan. Nah, dari situ Anda boleh tahu. Lalu apa peran Satrio Piningit? Satrio Piningit adalah seorang pengajar yang berhasil mendobrak pemikiran mereka dan membawa mereka pada pencapaian yang seharusnya mereka capai di saat keterlepasan begitu rupa, dan mereka tidak hanya merusak diri mereka sendiri, tapi mereka juga merusak orang lain, menipu, berbuat apa. Pada waktu dulu orang tidak segan-segan untuk membunuh, karena memang kekuasaan pada waktu dulu adalah tekanan-tekanan untuk menguasai harus dengan darah. Sedikit sama tetapi berbeda sekarang, ya kan? Tetapi kita tahu bahwa perbedaan itu karena ada perkembangan zaman. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Kita belajar dari dulu dengan kondisi yang berbeda, tetapi prinsipnya adalah prinsip yang dulu. Apa itu? Adakan sebuah pembangunan masyarakat dan edukasinya sampai dari tahapan mereka. Lalu bagaimana dengan mereka? Libatkan keluarga mereka, pulihkan keluarga mereka, katakan mereka pencapaian. Kemudian negara dan pemerintahan harus mengadakan upaya untuk mereka tetap bekerja dan makan. Karena mereka sudah ada di titik di mana mereka harus menghasilkan dan harus mencapai pada sistem cinta, dicintai, bercinta, menghasilkan generasi. Satrio Piningit menegaskan itu semua. Tetapi lawannya adalah lawan orang-orang yang memang menginginkan supaya mereka tetap berkuasa, dan akhirnya seperti itu. Jadi udah tahu ya, pembangunan candi tidak ada urusan dengan agama. Pembangunan candi adalah urusannya dengan membentuk karakter dan mentalitas yang pencapaian menuju pencapaian dalam ornamen seni pada waktu dulu, yang kemudian juga mengalami penggubahan oleh orang-orang yang kalau kalian tahu ternyata orang-orang itu mensponsori, membiarkan, dan melakukan. Sebetulnya dibiarkan itu memang harus, karena mereka udah tahu algoritma bahwa di dunia itu black and white, you can evenly hypocrite people, you can exist in this world. Jadi bisa, tetapi di masyarakatlah yang akan dilihat bagaimana itu tidak bisa. Mengapa? Karena mengingat dampak dan apa yang terjadi di ke depan. Jadi antara ada dan tidak ada itu balancing. Nah, itulah cerita tentang candi, tentang mendirikan, tentang edukasi, tentang Satrio Piningit, dan tentang penyebaran agama yang pada waktu itu ketika Satrio Piningit dan para orang-orang serta masyarakatnya yang bersepakat untuk membangun negeri dijatuhkan, mereka mengambil keuntungan. Tidak hanya perpolitikan pada waktu dulu, tetapi juga tentang penyebaran agama. Itu sebabnya tempat edukasinya para candi-candi selalu diujungkan dengan kepenguasaan dan tentang aliran-aliran kepercayaan tertentu. Jawabannya adalah ya dan tidak. Tidak, karena itu adalah mentalitas yang harus diperbaiki, yang kemudian dipergunakan dan diambil oleh kalangan tertentu. Seiring dengan masa itu mereka sedang berjaya dan mengalami proyek daripada kacung-kacung barat, Cina, perdagangan, sama seperti sekarang yang gulungannya sekarang lebih besar. Jadi udah tahu ya sejarah bagaimana Anda mengungkap candi dan seperti apa, orang seperti apa yang dipakai. Lalu apa kaitannya dengan video yang saya pernah sampaikan tentang Mansa Musa the Black Mummy from Papua? Dia datang ketika proyek Candi Borobudur itu sedang mengalami perkembangan, dikenal dunia, merubah
rebel merubah penyimpangan menjadi satu kesatuan kebangkitan, satu ikon dan momentum menjadi maskot dari Nusantara, yaitu Borobudur. Nah, ketika menuju finishing dia udah blow up tuh ke seluruh global pada waktu itu, bahwa Indonesia mampu menciptakan sebuah sistem algoritma aritmatika menembus spiritual tingkat tinggi oleh pengajaran-pengajaran yang memang benar-benar mendunia. Begitu datang, ternyata kisah mumi hitam si Mansa Musa terkait di sana terjadi pergolakan dan dia harus melarikan diri terkait dengan hal-hal yang terjadi sama seperti di Indonesia di masa waktu dulu. Kemudian dia datang memenuhi persyaratan karena persyaratan yang pertama Satrio Piningit dan rekan-rekan dulu adalah engkau bisa bahasa matahari, engkau bisa mengartikan dan mengerti waktu, dan engkau tidak boleh berkata Adam dan Hawa itu ditipu, bahkan engkau tidak boleh merendahkan. Kalau kau merendahkan, jangan harap kau pulang, kapalmu tenggelam dan kau disuruh berenang, kau pulang sana. Akhirnya menjadi banyak korban di lautan. Ya, Satrio Piningit itu nggak ada ampun kalau Anda tidak mau mengikuti aturan. Karena dia ketika dia membangun dalam sebuah edukasi, dia sudah katakan pada dunia, jangan macam-macam lagi. Karena aku sedang membangun proyek perbaikan diri untuk bangsaku, dan aku bisa mengajari, dan mereka yang sudah keluar dari keterpurukan boleh menjadi pengajar. Seperti itu dicanangkan. Tetapi upaya-upaya orang yang ingin mencoba mencari, mengkopi, ya kan, setiap tahapan sehingga bisa merubah orang, itu mengundang banyak orang. Ada yang datang secara baik-baik, ada juga yang tipu menipu, dekat mendekat. Tetapi Satrio Piningit melihat kapal dari luar aja dia jago, apalagi melihat rupa orang. Nah, itulah perbedaannya Satrio Piningit yang dulu dengan yang sekarang. Nah, kalau sekarang orang tidak lagi pakai maritim kapal, datangnya rame-rame, tapi grup apa? Grup komunitas, grup aliran kepercayaan, grup mentalitas keemasan, ya kan? Semuanya dia bisa baca dengan mudah. Itu sebabnya dia santai saja, dan karena dia tidak lagi diberikan panggung untuk mengedukasi dan merubah, maka itu menjadi balutan dan kekacauan tingkat tidak hanya nasional tetapi juga internasional, karena perihal yang sama terjadi pada bangsa-bangsa. Berani mengulangi terkait dengan kunci Satrio Piningit, Anda lakukan tingkat dunia, maka efeknya pun sama. Demikianlah catatan yang kemudian menjadi petunjuk bagaimana alam menggunakan Satrio Piningit, siapa yang digunakan dan seperti apa, lalu apa dampaknya ketika yang dipakai oleh alam dibunuh, dicuri, dan kemudian disebarkan, lalu muncul kopi-kopi serta keterkaitan masa lalu, penggerak, pemodal, dan juga inisiator yang melakukan pemberontakan atas nama kemerdekaan dan sebagainya yang Anda bisa tahu dari sana dalam sebuah algoritma yang baik dan benar. Lalu bagaimana dengan masalah jika sudah sampai di kekinian? Pemimpinmu nggak ada yang punya kapasitas begitu. Lalu carilah Satrio Piningit yang levelnya tidak lagi level masa lalu, yang levelnya dia sudah standar level tingkat high class, karena dulu adalah bottom. Satrio Piningit bottom. Sekarang sudah high class seiring dengan perkembangan manusia, rupa-rupa yang diwariskan pada turunan-turunannya. Kalau Anda menurunkan dari pemberontakan lama, maka Satrio Piningit dalam titisan yang baru, dia menurunkan semua alur cerita tentang kekuatan dan edukasi yang sungguh sangat diperlukan. Adakah Indonesia punya itu? Butuhkah Indonesia yang punya cikal bakal sejarah dan diwariskan Nusantara sosok yang bisa mengajar tingkat Satrio Piningit level baru? Oke, jika tidak ada, ya udah, ya gitulah. Jika belum ada, saya sarankan untuk segera mencari. Satu lagi, Satrio Piningit tidak hanya dia mengerti tentang alur algoritma dan aritmatika, dialah yang membuat juga pembangunan. Nah, kalau rebel dia bergerak pada percandian, lalu kemana LGBT? LGBT diajari tentang pengobatan, kesembuhan.
agar dia tetap berguna dan membuat catatan. Jadi LGBT itu pada masa dulu yang sudah menyimpang, ya sebagian dimusnahkan karena memang sakit karena alam dimusnahkan. Yang sebagian lagi dia bertobat. Ketika bertobat, dia terkait dengan berobat. Nah, Satrio Piningit dalam timnya dan dalam masyarakat membantu mereka dalam medis. Itu sebabnya rebellion terkait dengan ekonomi sangat kental, dan LGBT juga kalau yang sekarang ya, kalau yang dulu terkait dengan kesesatan, ya terkait ekonomi juga, tetapi dampaknya sekarang berbeda. Udah tahu, udah paham? Jadi yang bisa menyelesaikan LGBT serta kemerdekaan yang salah adalah Satrio Piningit level baru, bukan agama. Oke? Karena dia tahu ceritanya dan pengulangan terjadi. Masih bersama dengan saya, titisan Satrio Piningit Bocang dari barat T Arab sampai timur dan rumit, dan alam bisa bicara. Dia bisa tahu matahari, ombak lautan, bahkan bakteri virusmu yang akan membunuh pun dia tahu. Masih bersama dengan saya, Wisnu, dengan batu belalai gajah, Cintamani, dan juga kisah legendaris anjing putih dari Bali. Dan kristal Cintamaninya adalah ikon sejarah ball with the eye, ball with the water eye, yang artinya bola mata dan mata dewa. Oke, itulah yang saya bisa bagikan, dan Anda boleh gali, Anda boleh copy, Anda boleh teruskan, karena levelmu bukan level titisan Satrio Piningit yang kekinian.